hatiku. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dekat
muda untuk mulai bermazmur. Mari kita belajar bermazmur. Apa saja yang ada di pikiranmu, di hatimu, even itu kata-kata yang kekesalan, even itu kata-kata yang ketidaksukaan, just say to the Lord. Even itu mau tumpahkan unek-unekmu, just say to the Lord. This is the time for you. Say. Dalam hidup kami 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan seumur hidup kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, sampai memutih rambut kami, kami tidak akan lepas dari Engkau. Satu persatu tilik umatmu saat ini Bapa. Kira malam segala. Amin. Sekali lagi berikan kepada yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar. Amin.
hidup mereka, umat kami semua yang ada di sini berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Karena segala sesuatunya ditujukan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah
masuk di dalam perjamuan kudus. Sudahkah semua menerima roti dan anggur? Bila ada yang belum menerima roti dan anggur, boleh melambaikan tangan, akan dilayani. Oke, ada satu. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mengangkat tinggi roti di atas kepala kita. Jika kita percaya kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Setelah kalimat ini diucapkan, bersama-sama kita mengucapkan dalam nama Yesus. Dan sesudah itu kita akan makan roti ini. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kesembuhan segala penyakit kita, yang menuntun hidup kita pada hidup yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman. Bersama katakan, dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mengangkat tinggi cawan di atas kepala kita. Jika Bapak Ibu, Saudara sekalian percaya kita bersekutu dengan darah Yesus, kita mengamini berkata dalam nama Yesus. Sudah itu kita akan minum cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan sekarang terimalah dengan iman. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Buka kedua tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, bahwa hatimu kepada Yesus. Dialah sang pencipta iman, Dialah sang penebus, Dia yang mengasihi saudara tanpa syarat, Dia yang memberkati saudara tanpa batas. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Engkau yang menuntun hidup kami. 2023 menjadi tahun kemenangan bagi kami, menjadi tahun keberhasilan bagi kami, menjadi tahun kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kami hembuskan nafasku, cetak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Ada di pikiranku, Kau ada di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kami hembuskan nafasku, cetak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan anak-anakmu siap untuk mendengarkan suaramu. Di dalam nama Yesus, semua siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita boleh dikumpulkan di rumah Tuhan. Di tempat ini ada Yesus, di tempat ini ada Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Amin. Baik, kita bersama-sama membuka di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-30. Kitab Kejadian 32 ayat yang ke-30. Saya percaya semua sudah kenyang. Atau ada yang belum makan? Iya, kalau yang belum makan nanti pulang kita makan sama-sama.
di rumah masing-masing. Tapi tolong suaranya dibesarin kalau baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, dan jiwaku dilepaskan. Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh kisah seorang anak Tuhan yang bernama Yakub. Dari sejak sekolah minggu mungkin kita sudah sering mendengar nama Yakub. Yakub ini adalah anak kembar. Kakaknya Esau, adiknya yang bernama Yakub. Sejak Yakub lahir, memang Yakub saat lahir dia memegang tumit kakaknya. Oleh sebab itu namanya diberi nama Yakub. Artinya apa? Memegang tumit. Yakub itu artinya memegang tumit. Nah, setelah itu saudara, bertumbuhlah mereka menjadi besar, kakak dan adik. Dan rupanya ayahnya sudah semakin tua, Ishak, ingin memberikan hak kesulungan, ingin memberkati anak-anak mereka, saudara. Namun terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Yakub. Yakub mengambil hak kesulungan yang harusnya dimiliki oleh Esau kakaknya. Namun Yakub mengambil hak kesulungan itu dengan menukar sup kacang merah atau bernebon. Zaman sekarang berkata demikian, saudara. Nah, dan akhirnya karena saat itu pulang berburu, Esau lapar, apapun yang ada di depannya diiyakan saja, saudara. Dan setelah itu Esau sadar, ternyata dia ditipu. Nah, kemudian bukan hanya itu, dia juga menipu ayahnya yang bernama Ishak. Dia menganggap dirinya adalah Esau. Ketika memegang tangannya berbulu, dia sengaja memakai bulu domba. Karena Esau badannya berbulu, Yakub badannya mulus, saudara. Dia sengaja memakai kulit binatang. Dan ketika Ishak yang matanya saat itu tidak jelas memegang tubuh daripada Yakub dan dikira Esau. Dan sejak saat itu terjadi tipu menipu antara Yakub dengan Ishak, Yakub dengan Esau. Dan karena dia melakukan kesalahan, Yakub lari ke rumah pamannya sendiri yang bernama Laban. Dan ternyata di rumah Laban dia dipekerjakan, dan di situ juga dia dapat jodoh. Namanya Leah, Rahel, Bilha dan Silpa. Saudara, Bilha dan Silpa ini hamba daripada kedua Leah dan Rahel ini, saudara. Sehingga menghasilkan keturunan. Diceritakan di Kejadian 32 ini ada 11 anaknya. Siapa di sini yang anaknya 11? Nggak ada, saudara. Zaman itu masih ada. Nah, 11 anaknya, saudara. Dan karena peristiwa ini terus tidak berhenti, tidak putus, suatu saat Yakub akan bertemu dengan Esau. Ketakutan itu terjadi di hatinya Yakub, saudara. Dia mengalami yang namanya ketakutan yang sangat. Sehingga apa? Akhirnya dia membagi dua kelompok. Kubu yang pertama adalah kubu yang membawa harta benda Yakub untuk dibawa kepada kakaknya Esau, sebelum Yakub dan keluarganya akan menemui Esau. Supaya apa? Dibaik-baikin, disogok, disuap dengan harta. Artinya supaya lemah lembut karena ada harta. Nah, tetapi di kelompok yang berikutnya, kelompok istri, anak-anak ini diungsikan, saudara. Diungsikan untuk apa? Menyeberangi sungai Yabok. Satu peristiwa ini adalah Yakub berada di tepi sungai Yabok. Nah, dia menyeberangkan supaya apa? Biar yang mati aku aja, kata Yakub. Biar istri anak-anakku selamat. Nah, ini contoh ayah yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab adalah suami yang berpikir akan keselamatan istri dan anak-anak. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yakub. Tapi peristiwa ini, saudara, ternyata mengubahkan Yakub. Di tepi sungai Yabok, Yakub mengalami perjumpaan. Bible mencatat perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Tetapi sesungguhnya malaikat itu adalah gambaran Tuhan sendiri. Tuhan datang kepada Yakub. Ayo kita akan belajar sore hari ini perubahan apa yang terjadi setelah Yakub mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan. Ayo kita lihat di ayat ke
22. Kejadian 32 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia bangun pada malam itu, lalu mengajak kedua istrinya dan kedua hamba perempuannya dan ke-11 anaknya, dan ia menyeberangi sungai Yabok. Saudara perhatikan kalimat yang berwarna biru, kata bangun pada malam itu. Saudara, seseorang yang bangun di malam hari, alasannya apa sih? Ayo, ada yang pernah bangun di malam hari? Lagi tidur, anggap aja saudara tidur jam 10, tengah-tengah jam 1 saudara terbangun. Pastor, saya bangun karena mau pipis. Ya, itu biasa. Pastor, saya bangun karena kepikiran, Kak. Iya, sebentar lagi saya mau nikah, tapi saya takut. Ya, ini suami yang baik nggak atau istri yang baik nggak nantinya jodohku ini. Pastor, saya bangun karena saya sakit perut. Iya, mau buang air, saudara. Oke, itu alasan-alasan yang seringkali terjadi di dalam realitanya. Tetapi saya menemukan, saudara, ada 3 alasan umum yang seringkali membuat seseorang bangun di malam hari. Yang pertama, yaitu karena faktor fisik, gangguan fisik, penyakit pernafasan. Ya, gangguan fisik itu bisa penyakit pernafasan, yaitu apa? Bronkitis, asma, kelainan pada paru, penyakit saraf, perubahan kadar hormon, penyakit diabetes, penyakit jantung, gangguan prostat atau kandung kemih. Itu karena gangguan fisik. Tetapi yang kedua, ada gangguan yang lain, gangguan psikologis. Apa itu? Stres, depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia. Itu gangguan faktor psikologi. Yang ketiga adalah karena kebiasaan buruk, minum alkohol. Kebiasaan minum alkohol bisa bangun malam-malam. Ayo coba tes. Minum kafein, ngopi. Nah, kalau ngantuk jangan ngopi, tapi tidur, katanya. Ya, ada satu kalimat yang pernah saya jumpai di pinggir jalan. Kalau ngantuk jangan ngopi, tapi tidur. Nah, ya kan? Terus kemudian apa lagi? Karena sering merokok, itu ternyata bisa menyebabkan orang bangun di malam hari atau susah tidur, saudara. Nah, ini penyebab-penyebab yang ada. Namun saya melihat bahwa ketika saya membaca di Kejadian 32 ayat 22, Yakub ini serius bangun malam-malam. Bukan karena dia stres. Ya, mungkin bisa jadi. Ya, psikologinya ada, takut-takutnya stres, mau ketemu kakaknya Esau. Nah, bisa jadi, tetapi saya amati ternyata sepertinya enggak. Dia punya rencana memang untuk bangun malam-malam. Untuk apa? Karena kalau malam-malam itu kan sepi keadaan. Dia ingin menyeberangkan istri dan anak-anaknya untuk menyeberang dari sungai Yabok, saudara. Nah, ini bicara tentang apa? Rencana. Yakub punya rencana. Perubahan yang pertama, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, dia memiliki rencana yang jelas. Berjumpa dengan Yesus membawa kita pada perencanaan yang jelas, saudara. Dulunya Yakub gak jelas, hidup dalam tipu menipu, hidup di dalam hal-hal yang sembarangan hidupnya, amburadul, ya, sembrono. Itu kalimat-kalimat bahasa Perancis, saudara. Ya, hidupnya gak jelas arahnya. Dia pikir dengan kecerdasannya, dengan skillnya menipu, dia bisa memperoleh kekayaan, dia bisa memperoleh harta benda, dia bisa memperoleh istri yang cantik, yang banyak. Tapi nggak boleh ditiru. Ya, di dalam Yesus istri cuma 1. Ya, waktu susah 1, waktu diberkati istrinya tetap 1. Ya, bukan berarti retur ya. 1 kok pastor, tapi yang 1 saya retur, saya ganti yang baru. Bukan begitu, saudara.
Nah, Yakub ini adalah seorang gambaran ayah yang baik, yang bertanggung jawab, yang mau menyelamatkan istri dan anaknya. Dia punya perencanaan yang jelas. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan kehidupan Yakub. Yakub yang dulunya nggak jelas arah hidupnya, rencana-rencana yang dia lakukan itu sepertinya kacau. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sudah mulai memikirkan tentang masa depan keluarganya. Saudara, kalau engkau hari ini pikiran kita sedang kacau, oleh karena apa? Mungkin persoalan yang datang silih berganti di kehidupan kita, saudara. Entah itu faktor keuangan, usaha saudara yang mengalami penurunan penghasilan. Apalagi kok rasanya biaya operasional usaha ini nggak bisa nutupi bayar gaji pegawai, kok susah ya. Itu persoalan yang seringkali kita jumpai di lapangan. Apalagi uang sekolah anak nunggak, sudah 2 bulan, 3 bulan. Tubuh menjadi lemah, sakit-sakitan, bahkan nggak kunjung sembuh-sembuh. Pernikahan kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan terancam di dalam perpisahan, perceraian. Dan mungkin kita melihat anak kita sedang bergaul pada pergaulan yang keliru. Mereka bergaul dengan salah, terlibat dalam narkoba, terlibat dalam seks bebas, bahkan hamil di luar nikah. Ini persoalan-persoalan yang kita jumpai di dalam konseling, saudara. Saya seringkali mengkonseling jemaat, saudara. Dan ini fakta-fakta yang ada, persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Nah, karena itu saudara, persoalannya boleh bervariasi, jenis masalahnya boleh berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan dari mimbar ini bahwa solusinya cuma satu, yaitu apa? Saudara perlu berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat rencana saudara jadi baik, jelas, dan rencana saudara diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Itu yang pertama. Perubahan terjadi pada Yakub. Rencananya menjadi jelas karena berjumpa dengan Yesus. Ada sebuah kisah seorang yang bernama Henry Ford. Saudara, kalau saudara dengar namanya, nama belakangnya, saudara sudah tahu ini merek mobil. Ford ini merek mobil. Tapi penemu mobil Ford adalah namanya Henry Ford. Tapi beberapa kita mungkin belum tahu siapa dia. Saudara tahu nggak siapa Henry Ford dulu? Henry Ford adalah anak seorang petani, bisa menjadi pebisnis otomotif sukses. Otomotif itu apa? Mobil. Anak petani loh, sederhana loh. Dia lahir tahun 1863 tanggal 30 Juli di sebuah lokasi yang bernama Dearborn, Michigan, Amerika Serikat. Dia bertumbuh dengan menaruh perhatian yang besar terhadap berbagai mesin-mesin yang ada pada waktu itu, saudara. Karena bapaknya petani, dia berpikir, saudara, bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu alat yang bicara tentang transportasi, memudahkan pekerjaan ayah saya sebagai petani. Lalu dia mulai terpikir tentang bagaimana cara membuat traktor, saudara. Jadi penemuan pertama yang dikerjakan oleh Henry Ford adalah dia membuat traktor, memudahkan bagaimana membajak sawah. Nah, tapi dia anak petani, uangnya nggak banyak, saudara, uangnya nggak banyak. Karena dia punya impian ingin terlibat di dalam dunia otomotif, membuat traktor pun pengen, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada pelurunya, nggak ada uangnya, saudara. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau, meninggalkan ayahnya, pamit baik-baik untuk pergi ke kota. Nah, di kota dia bekerja, saudara, ikut sebuah perusahaan, dan gajinya itu sangat mengenaskan, saudara. Dia kerja, ikut orang, tapi gajinya, saudara mau tahu, 1 minggu itu cuma 2,5 US dollar. Berapa itu, pastor? 2,5 US dollar. Anggap aja 1 dolarnya kalau dikurskan ke rupiah itu 15.000. 2,5 dolar kali 15.000 berapa? Saya hitung-hitung dapatnya 37.500 1 minggu. Ayo, saudara kan masih mending toh?
Satu hari mungkin ada yang dapat 50, ada yang dapat 100. Tapi ini 1 minggu cuma 37.500. Makan apa? Ya, pastor cukup sih kalau untuk sehari. Tapi ini seminggu ya nggak cukup lah. Kalau sehari pun bisa dipaksain dengan segitu. Pagi Indomie goreng, siang Indomie kuah, malam Indomie kering. Ya, Indomie semua, saudara. Iya, itu dipaksain, saudara. Tapi itu yang dihadapi oleh Henry Ford. Punya impian, punya planning, punya rencana, tapi nggak punya uang. Ayo, dia nggak putus asa. Sekalipun gajinya 37.500 per minggu, dia akhirnya kerja lagi. Jadi kalau dia habis pulang kerja di perusahaan yang satu, sore-sore dia cari kerjaan tambahan. Dan gajinya juga nggak banyak, saudara. Seminggu dapat 2 US dollar tambahannya. Berarti berapa? Kalau kali 15.000 kali 2, 30.000. Ya 30.000 saja, saudara, selama seminggu. Berarti totalnya 37.500 tambah 30, 67.500 selama 1 minggu. Bisa nggak jadi orang kaya? Bisa bikin mobil nggak? Nggak bisa. Tapi dia tidak putus asa. Oke, kalau melihat keadaan dia bisa saja mundur. Sudahlah, nggak usah punya impian model kayak gitu. Anak petani kok, miskin kok, nggak punya duit kok, nggak punya uang, ngapain punya impian yang besar? Saudara, dia nggak putus asa, saudara. Dan suatu saat terjadi mujizat di dalam hidupnya. Tuhan ubah, dia balik nasibnya Henry Ford ini. Dia bekerja. Suatu saat dia bekerja di salah satu perusahaan lampu, saudara. Dia mulai pelan-pelan membuat kereta kuda di perusahaan itu. Dengan hasil kerjanya yang sedikit demi sedikit tadi, dia mulai bikin kereta kuda dulu. Lalu bisa membuat traktor. Dan singkat cerita, akhirnya dia bisa mendirikan sebuah perusahaan. Jadi bos di sebuah perusahaan yang bernama Ford Motor Company. Nama perusahaannya Ford Motor Company. Perusahaan motor, ya mereknya Ford, saudara. Nah, dia anak petani, sederhana, nggak punya duit. Tapi dia punya mimpi. Ayo, semua kita di ruangan ini, saudara, mungkin orang-orang yang seperti Henry Ford. Tuhan, aku ini terlahir dari keluarga yang gak mampu. Tapi satu hal, saudara gak boleh mengiyakan kondisi saudara hari ini. Saudara gak boleh berputus asa dengan keadaan saudara hari ini. Saudara harus maju, punya impian yang besar, punya mimpi yang besar. Sebab mimpi besar gratis, mimpi kecil juga gratis. Karena itu pilih yang besar aja. Amin. Katakan pada kanan kiri saudara, tepuk mimpi yang besar ya. Kita sama-sama jadi orang sukses. Amin. Ya saudara, berhentilah bekerja keras seumur hidup tanpa sempat menikmati kesuksesan. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin, kita memang sudah terima nasib. Toh miskin, kita kan nggak bisa pilih. Tuhan, aku mau lahir dari keluarga ayah ibu yang kaya saja. Kan kita nggak bisa pilih. Kalau terlahir miskin, ya sudah bersyukur. Tapi kalau mati dalam keadaan miskin, itu salah saudara. Oh ya, kalau lahir miskin itu bukan salah saudara. Karena itu sudah memang sudah bukan pilihan kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan susah, miskin, itu salahnya kita loh. Artinya apa? Males, nggak mau bekerja dengan baik, nggak punya impian yang besar. Ayo, saya memotivasi jemaat YS Pinrang. Saya melihat, saya datang lagi, semua jadi pengusaha. Amin. Yang tepuk tangan saja yang dapat diberkati. Yang nggak tepuk tangan ya sudah, terserah saudara. Oke, ya itu Henry Ford, saudara. Henry Ford diubah nasibnya oleh Tuhan. Saudara pun diubah jadi baik, diberkati. Amin, amin. Dan yang kedua, saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan Yakub di ayat 27. Ayo kita lihat Kejadian 32 ayat 27 dikatakan apa? Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Orang itu bertanya kepadanya, siapakah namamu?
Dan ia menjawab, Yakub. Saudara, saya mau tanya. Ini yang tanya ini orang yang dimaksud ini adalah wujudnya malaikat, tapi sebenarnya itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan bertanya sebenarnya dalam perwujudan seperti manusia. Lalu tanyanya kepada siapa? Kepada Yakub. Siapa namamu? Tuhan bertanya kepada Yakub. Saya mau tanya, Tuhan itu tahu nggak namanya Yakub? Tolong dijawab. Saya tidak sedang bicara sama tembok. Ya. Tuhan tahu nggak namanya Yakub? Tahu. Kenapa dia tanya? Kenapa Tuhan tanya? Siapa kamu? Siapa namamu? Saudara, nama itu berbicara tentang identitas. Sekali lagi, kalau ada orang bertanya tentang nama saudara, berarti orang itu ingin tahu identitas saudara. Nah, waktu Tuhan tanya kepada Yakub, jawab Yakub apa? Yakub, siapakah namamu? Lalu Yakub menjawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Enggak, saudara. Yakub menjawab, namaku Yakub. Ketika Yakub menjawab, namaku Yakub, dengan pedenya, saudara, arti Yakub tahu nggak? Yakub itu jelek loh, memegang tumit artinya, alias penipu. Waktu Tuhan tanya, siapa namamu? Yakub. Wih, bangga saudara. Namanya artinya penipu. Bangga. Padahal maksudnya Tuhan bertanya, bukan berarti Tuhan nggak tahu siapa Yakub, tapi Tuhan ingin Yakub sadar siapa dirinya. Yakub harus berubah. Tuhan ingin Yakub sadar siapa identitasnya di hadapan Tuhan. Yakub dikenal sombong. Kenapa saya katakan sombong? Karena dia anggap dengan dia melakukan tipu menipu, dia bisa menyelesaikan persoalannya. Dengan dia melakukan A, B, C, D, dia mempunyai rencana-rencana, dia anggap itu bisa menyelesaikan dengan otaknya dia, dengan kekuatannya dia. Padahal enggak, saudara. Sesungguhnya Yakub tetap butuh Tuhan. Saudara pun di tempat ini, semua kita tidak ada yang merasa bisa tanpa Tuhan. Amin. Kalau engkau hari ini punya fasilitas, pastor dulu saya tuh kalau kemana-mana jalan kaki, tapi hari ini Tuhan berkati dengan sepeda, ya nggak apa-apa, sehat. Ya toh, apalagi sekarang ada sepeda listrik. Nggak apa-apa, bersyukur. Tapi aku pengen punya motor, ya doa. Tapi bukan berarti yang ada sekarang nggak disyukuri. Impian boleh, tapi yang ada harus disyukuri. Setelah saudara dapat motor, pastor saya pengen naik mobil, boleh, itu kan mimpi saudara. Tapi yang ada, motor yang ada pada saudara, disyukuri, dijaga. Amin. Jangan disepelein. Ya asal pakai saudara. Nah saudara, kalau di tempat dimana istri saya bekerja, ya banyak motor-motor rusak saudara. Akibat apa? Terlambat ganti oli. Kami yang senang sebenarnya. Loh ya, karena kami yang jualan spare partnya. Kalau ada motor terlambat ganti oli, berarti terkunci kan, terkancing kan, ganti blok. Nah itu harganya mahal saudara. Ya, tapi kami selalu berusaha mengingatkan kepada orang-orang yang datang ke toko kami, jangan lupa ganti oli. Ya, ganti oli. Ganti oli di tempat kami gratis, nggak bayar, nggak ada ongkos kerjanya. Tapi kami memberi nasihat, jangan lupa ganti oli. Tapi kalau terlambat ganti oli ya nggak apa-apa, kami yang senang. Pasti beli alat di kami, gitu kan? Nah ini sekilas info. Iya, tapi intinya kalau berkat Tuhan sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara, dijaga. Amin. Disyukuri, dijaga saudara. Nah, waktu Tuhan tanya siapa namamu, Yakub menjawab Yakub. Lalu saat itu Tuhan ganti. Mulai hari ini namamu bukan Yakub. Tuhan ganti namanya Yakub apa saudara? Israel. Arti Israel ternyata dari dua kata, yaitu dari kata Sarah.
Sarah itu diartikan perjuangan. Sarah itu diartikan pertarungan. Sarah diartikan sebagai aturan. El itu Elohim, Tuhan. Jadi Israel itu artinya perjuangan dengan Tuhan atau pertarungan dengan Tuhan. Aturan Tuhan. Itu arti Israel. Memang di Sungai Yabok terjadi pergulatan, terjadi pertarungan antara Yakub dengan Tuhan. Toh? Karena itu namanya diganti menjadi Israel. Kalau Tuhan ganti nama, nggak asal kasih nama, pasti ada maksudnya. Nah, ternyata Sarah, dari kata Sarah itu adalah aturan. Nah, selama ini Yakub ini berjalan dengan aturannya sendiri, mau-maunya sendiri, seenak perutnya sendiri. Itu Yakub, nggak mau diatur. Itu Yakub. Karena itu Tuhan harus ganti namanya. Kalau saudara nggak bisa diatur, kayaknya perlu ganti nama deh. Kayak Israel ini. Enggak, saudara. Ya, artinya dari sini kita belajar sesuatu. Yakub yang dulu pakai aturannya sendiri, mau-maunya sendiri, seenak perutnya sendiri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mulai aturan Tuhan ditegakkan di dalam hidupnya. Dia berubah, saudara. Apa yang berubah yang kedua? Identitasnya jadi berubah. Identitasnya kini menjadi jelas. Identitas saudara adalah anak Yesus. Setuju, katakan amin. Saudara bukan hamba loh, tapi saudara anak. Saya tes, siapa di sini yang hamba Tuhan? Ya, kalau saya lagi tugas berdiri di depan saudara, saya hamba. Ya, tapi ketika di hadapan Yesus status saya anak. Anak itu dapat warisan. Kalau hamba itu cuma dapat bulanan. Berapa? 3 juta per bulan UMK. Ya, 3 juta per bulan. Tapi kalau kita anak, apa yang bapaknya punya, ya punya anak. Enak toh? Itu anak, saudara. Saya, saudara, identitas kita ini anak, bukan hamba. Karena itu saudara harus sadar, aku ini anak Yesus. Ketika engkau berada di tempat kerja, aku anaknya Yesus. Bukan sombong, saudara, bukan arogan. Tetapi kita harus sadar, harus pede. Ketika engkau berada di sekolah, di kuliah, aku anaknya Yesus. Ketika engkau ada di dalam pelayanan, ingat engkau anaknya Yesus. Engkau tidak bisa berjalan dengan maunya saudara. Anak itu harus dididik. Bible berkata apa? Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Ini ada 2 anak saya. Saya selalu berkata kepada 2 anak saya, kalau papi marah, itu artinya papi sayang. Ya, bukan papi benci, tapi papi sayang. Saudara, anak itu, saudara. Nah, Yakub mengalami perubahan. Dan dia harus tahu bahwa identitasnya baru. Dia bukan manusia yang lama. Semua saudara di tempat ini, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang dalam hidup saudara. Katakan amin. Engkau adalah anak Yesus yang diberkati, yang berkemenangan, sukses selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan, diberkati. Iya, saudara. Karena itu saudara sadar, iya, aku anak ya. Mulai hari ini tidak ada lagi kalau jalan tunduk-tunduk. Ya, nggak pede, nggak percaya diri. Harus pede. Engkau anak Yesus, dipercaya oleh Yesus. Amin. Engkau terima warisan. Itu anak, saudara. Yang ketiga, selain identitasnya menjadi jelas, perubahan apa yang terjadi pada Yakub ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Ayo kita lihat ayatnya. Ayat selanjutnya dikatakan di dalam Kejadian 32 ayat 30. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Saudara, jiwaku dilepaskan. Berarti kalau Yakub berkata gitu, sebelumnya jiwanya kayak apa? Kayak gimana? Bisa dibayangkan? Waktu sebelum Yakub ketemu Tuhan, muka dengan muka, pastinya jiwanya terbelenggu.
hidup dalam intimidasi, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Kalau hari ini, malam ini yang datang beribadah di tempat ini, engkau sedang hidup di dalam kekhawatiran, engkau sedang terbelenggu. Engkau butuh dilepaskan oleh Yesus. Amin. Saudara, Yakub terbelenggu. Oleh karena apa? Stresnya dia, ketakutannya dia, berjumpa dengan Esau. Akibat apa? Kesalahannya sendiri. Dan hari itu di Sungai Yabok, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selain namanya diubah menjadi Israel, dia sendiri juga menamai tempat di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan nama Peniel. Peniel itu artinya apa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah melihat Elohim muka dengan muka, jiwaku dilepaskan. Alami perjumpaan muka dengan Tuhan Yakub. Dan hari itu jiwanya dilepaskan, dimerdekakan. Ternyata yang ketiga, pemahaman Yakub berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Pemahamannya menjadi jelas. Dulu dia mengenal Tuhan dari kata orang. Dulu ketika dia tahu Tuhan itu, oh iya katanya. Tapi hari itu Yakub berubah total. Kenapa? Terjadi perjumpaan muka dengan muka. Perjumpaan dia melihat muka dengan muka. Dan dia alami kelepasan. Oh, I see. Ya orang bule berkata, I see. Aku ngerti sekarang. Ternyata Tuhanku hidup. Seperti Ayub berkata, ketika dia mengalami persoalan, Tuhanku hidup. Aku dulu dengar Tuhan itu dari kata orang. Hari ini aku tahu siapa penebusku. Ternyata penebusku hidup. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Kalau hari ini kau sedang terbelenggu dengan kekhawatiran, kalau hari ini kau sedang terbelenggu dengan ketakutan, kalau hari ini kau sedang terbelenggu dengan berbagai macam hal, ayo hari ini kau perlu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan akan membuat pemahamanmu menjadi jelas tentang Tuhan. Kau akan mengerti siapa Tuhanmu. Hari ini Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan ingin membebaskan semua kita. Amin. Jadi 3 hal perubahan yang terjadi ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, ia memiliki rencana yang jelas. Yang kedua, memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga, memiliki pemahaman yang jelas. Dan bukan hanya Yakub, saudara yang hadir di tempat ini, ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus bukan hanya di gereja. Berjumpa dengan Yesus harus setiap hari di rumah saudara. Doa, baca Bible setiap hari. Itu penting, saudara. Jangan hanya percaya kata pendeta. Jangan hanya percaya kata pastor. Pastor bisa salah. Pastor bisa salah ngajar. Tapi semua jemaat harus paham betul apa yang Bible katakan. Saudara perlu pemahaman. Karena itu di tempat ini ada School of Success. Ikutilah School of Success. Ya, saudara akan mengalami pertumbuhan, pendalaman Alkitab. Saudara, oh ngerti, iya, ternyata gitu ya. Ya, saya mau tanya, mau tes dulu. Anaknya Abraham berapa? Ya, anaknya Abraham. Istrinya Abraham berapa? Saya mau tes pengetahuan Alkitab saudara. Istrinya Abraham berapa? Tolong dijawab. Yang setuju 1? Nggak ada. Yang setuju 2? Oh ada. Yang setuju 5? Oh nggak ada. Yang setuju 3? Cuma 1, 2, 3. Berarti ini baca Bible sungguhan ini. Loh ya, istrinya Abraham itu 3, bukan 2. Baru tahu toh? Ikut sos. Iya. Istri yang pertama namanya Sarah. Istri yang kedua namanya Hagar. Istri yang ketiga namanya, ayo, Pak Roni aja bingung. Pak Roni ikut sos.
Ketura. Ketura. Ya. Jadi ternyata kita ini masih kurang. Saya juga masih kurang. Kita harus terus belajar. Belajar sampai kapan, Pastor? Sampai Tuhan Yesus panggil, baru stop belajar. Kalau Tuhan beri kita hidup, berarti hidup itu belajar. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami belajar dari Yakub, Tuhan. Kalau Yakub setelah mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami banyak perubahan, rencananya menjadi jelas, identitasnya menjadi jelas, pemahamannya menjadi jelas. Kami anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, kami juga mau hidup kami jelas. Kami gak mau hidup tanpa arah yang jelas. Kami gak mau hidup lontang-lantung. Tetapi di dalam Yesus kami beroleh kejelasan demi kejelasan. Di dalam Yesus kami beroleh kepastian demi kepastian. Di dalam Yesus kami beroleh kesembuhan demi kesembuhan. Karena di dalam Yesus kami beroleh kebenaran demi kebenaran, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, biarlah jemaat YS Pinrang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa, Tuhan. Dan sejak hari ini Tuhan, hamba mendeklar, Tuhan, biarlah jemaat YS Pinrang terus berkembang tanpa batas, Tuhan. Jumlah bilangan jiwa-jiwa terus berkembang tanpa batas dengan cara Tuhan sendiri. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Bukan lagi saatnya kami mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mementingkan orang-orang di keluarga kami, di rumah kami, di tempat kerja kami, tetangga kami yang belum diselamatkan, Tuhan. Biarlah kami boleh membawa mereka datang ke rumah-Mu, Tuhan. Berkati jemaat YS Pinrang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan sudah duduk kembali. Kakinya melangkah, Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sedang punya rencana besar dalam kehidupan beliau dan keluarganya, Tuhan Yesus. Berkatilah segala usaha apapun yang sedang direncanakan, Bapak. Dan kami berdoa untuk persamaan kami malam hari ini, Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan Yesus, berkati mereka, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatunya yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin bulan 1 saya ambil roti perjamuan itu. Di situ ada tertulis Filipi 4 ayat 4, mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Dan tadi pagi juga saya ambil roti itu, ayat yang sama juga. Saya dari tadi siang saya berpikir, apa maksudnya ini? Saya di toko tadi, saya maksudnya kayak terus memikirkan sesuatu di pikiran saya. Terus itu kayak selalu terbayang di pikiran saya, apa maksudnya Tuhan ini buat saya? Karena akhir-akhir ini, beberapa waktu terakhir ini, saya maksudnya banyak mengalami tantangan hidup, persoalan. Tapi ya mungkin lewat itu saya diingatkan untuk tetap bersukacita. Dan tadi sebetulnya saya maksudnya tadi dibagikan Pak Roni perjamuan, saya bilang sudah tadi pagi. Pak Roni bilang tidak apa-apa 2 kali. Saya ambil masih ayat yang sama, masih Filipi 4 ayat 4. Saya bilang, wah ini Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita. Walaupun banyak persoalan, banyak masalah, kita percaya ketika kita bersukacita, kita pasti keluar sebagai pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Itu saja kesaksian saya. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Wow, luar biasa kesaksiannya ya. 3 kali ngambil tetap ayat yang sama ya, suara Tuhan keluar ya melalui perjamuan. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang sudah disampaikan di bulan yang lalu bahwa ada yang sudah diteguhkan oleh Sinode bahwa koordinator Ibu Poni dan sekarang sudah membentuk tim. Maka hari ini akan ada pentahbisan yang dilakukan oleh Pastor Yohanes
Ya, saya akan membacakan yang para pengurus yang dituju sama Ibu Foni. Ya, saya undang Ibu Foni untuk maju ke depan. Ibu Imelda, Ibu Erni, Pak Simon, Ibu Heriati, Pak Herman, Ibu Lena, Pak Medi, Ibu Dela, Pak Yunus, Usman, dan Enrico. Ya, menghadap ke jemaat. Ya, Imelda situ. Ternyata saya hitung-hitung, padahal ini nggak direncanakan, jumlahnya 12, saudara. Wow, nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, saudara. Jumlahnya 12 orang. Iya. Ayo seimbang ya, seimbang. Ibu Foni yang di tengah. 1, 2, 1, 2. Sebelah sini 1. Usman. Usman ya, Usman situ. Ya. Ya, saya undang Pastor Yohanes untuk pentahbisan. Boleh maju ke depan. Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi nama-nama yang sudah disebut oleh Pastor Roni. Mari kita arahkan kedua tangan kita kepada anak-anak Tuhan ini yang Tuhan pilih untuk boleh meneruskan pelayanan di tempat ini. Saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Roni, nama-nama yang sudah disebutkan, ini adalah pilihan dari Tuhan. Kita percaya, kita mendukung bersama-sama untuk kemajuan pelayanan di Aspidra. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu hari ini kami berdoa buat nama-nama yang sudah Kau sebut Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami percaya melalui koordinator Ibu Foni dan semua tim yang ada di dalam pengembalaan ini, Engkau berkati, Engkau mengurapi, Engkau sendiri yang mentahbiskan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi mereka saat ini Tuhan pakai dengan pengurapan di dalam pelayanannya. Setiap langkah-langkah yang dikerjakan di dalam pelayanan ini, di dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan izinkan hamba-Mu berdoa menumpangkan tangan atas anak-anak-Mu ini Tuhan, satu demi satu saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau diurapi di dalam nama Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus saat ini. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus bekerja di ladang Tuhan. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus untuk bekerja di ladang Tuhan. Engkau diurapi oleh Yesus Kristus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Engkau diurapi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami semua jemaat-Mu akan mendukung Tuhan, pengurus yang ada Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus yang menuntun kepengurusan ini mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, bersama-sama kita berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan semua berkati. Mari kita menutup ibadah kita malam hari ini dan kita pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Saya mengajar sebelum malam bangkit sendiri.
melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini hamba-Mu terus Kau pakai ya Bapak. Kau memberkati kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan apa yang dicita-citakan dalam hidupnya, Tuhan buat berhasil dalam segala hal. Diberkatilah anak cucunya dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Yohanes akan terus Tuhan pakai untuk memenangkan, memberkati mereka semua, baik kesehatan, pekerjaan, pelayanan, anak cucu mereka, dan semuanya Tuhan, Engkau sudah memeliharanya. Kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan di tempat ini, biarlah dengan segala keterbatasan mereka mengakui bahwa sesungguhnya mereka mau untuk melayani Tuhan itu karena Tuhan yang memanggil mereka.